Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika bersama Ibu Syifa. Bagaimana kabar anak-anak Ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Walaupun belajarnya masih lewat online, tapi kalian harus tetap semangat dan tonton video ini sampai habis. Oke? Oh ya, jangan lupa dicatat ya. Di buku paket memang ada, tapi nggak ada salahnya untuk menulis. Hitung-hitung memperkuat pemahaman dan ingatan kalian. Ya, untuk materi kali ini kita lanjutkan ya, mengenai operasi penjumlahan pada bilangan bulat dan operasi pengurangan pada bilangan bulat. Nah, jadi di SD itu kita sudah belajar ya mengenai bilangan cacah untuk menyatakan banyak benda. Nah, jadi di sini kita lihat ya, operasi penjumlahan itu kita menambahkan benda ke dalam box yang ada di sini ya. Nah, ketika kita menambahkan berarti itu adalah operasi penjumlahan. Nah, di sini kita menambahkan 2. Yang awalnya di dalam kotak ada 5, ketika ditambahkan 2 bulatan lagi, hasilnya adalah 7. Dan untuk operasi pengurangan, itu berarti kita mengeluarkannya dari tempat tersebut. Yang awalnya ada 5, kita keluarkan 2, berarti menjadi hanya ada 3. Paham ya? Nah, kita lanjut. Nah, ternyata bilangan bulat untuk mempermudah itu dapat disajikan ke dalam beberapa model. Ada yang bisa menghitung langsung mungkin, ada juga untuk model garis, lalu ada juga model benda bergerak. Ya, kalau di buku kalian bisa lihat ya di halaman 3. Di halaman 3 itu ada modelnya mobil bergerak. Jadi bebas ya, mau benda apapun atau bisa mobil, hewan. Nah, itu terserah ya, jadi bebas. Nah, yang pertama ada model garis bilangan. Nah, di sini jadi kalian bisa menggunakan garis bilangan ya. Misalkan kalian mau mencari 2 ditambah 3. Kita harus mulai dari titik 0. Menggunakan sebanyak 2 kali. Nah, sampai 2 ya. Lalu dilanjut lagi dari 2 sampai sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Berarti kita berhenti tepat di 5. Berarti jawabannya adalah 5. Nah, ini menggunakan garis bilangan. Sebenarnya sama saja dengan kita menggunakan model mobil bergerak, atau yang sekarang Ibu pakai adalah model ayam bergerak. Nah, jadi ada peraturannya yang harus diingat. Peraturan yang harus diingat itu yang pertama, bilangan positif 1, positif 2, positif 3, dan seterusnya, atau 1, 2, 3 itu sama saja, itu menunjukkan ayam bergerak maju. Jadi kalau positif, bilangannya positif, itu si ayam harus maju. Atau mobil yang di buku itu juga sama ya. Yang kedua, bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya, itu menunjukkan ayam itu harus bergerak mundur. Kalau 0, itu ayamnya hanya diam saja. Nah, kalau dalam operasi, kalau operasi penjumlahan, ayam itu maju terus. Jadi kalau operasi penjumlahan, ayam itu maju terus. Kalau pengurangan, ayam itu harus balik arah. Coba kita langsung praktekkan. Ini soal yang akan kita bahas. Ini materi penjumlahan
Dan ini contoh soal materi pengurangan. Penjumlahan, ya kita materi penjumlahan dulu. Nah, di sini hitung 2 ditambah 3. Jadi ayamnya sudah ada di 0 ya. Nah, jadi hitung 2 dulu. Berarti ayamnya maju sebanyak 2 kali. Kenapa dia maju? Karena dia positif 2. Jadi dia harus maju. Ditambah 3. Kalau 3 itu positif ya. Berarti dia juga harus maju. Maju sebanyak 3 kali. Nah, berarti hasilnya di 5. Jadi 2 tambah 3 hasilnya 5. Paham ya? Lanjut. 2 ditambah negatif 3. 2 berarti positif ya. Ini positif. Berarti ayam itu akan maju sebanyak 2 kali. Nah, ditambah negatif 3. Nah, ini negatif nih. Negatif, kalau negatif harus mundur. Berarti mundurnya sebanyak 3 kali. Berarti hasilnya negatif 1. Lanjut. Negatif 2 ditambah 3. Nah, ini awalnya negatif 2. Berarti kalau negatif harus mundur. Mundur sebanyak, ya jadi ayamnya mundur sebanyak 2 kali. Kenapa mundur? Karena dia negatif. Ditambah 3. 3 itu apa? Positif. Berarti harus maju sebanyak 3 kali. Jadi hasilnya 1. Lanjut. Nah, ini dua-duanya negatif nih, ya. Negatif 2 ditambah negatif 3. Negatif berarti mundur ya. Negatif 2, mundur 2 kali. Ditambah negatif 3. Mundur lagi dong. Sebanyak 3 kali. Jadi ayamnya di mana? Di negatif 5. Jadi hasilnya negatif 5. Paham ya sampai sini? Insya Allah sudah paham. Nah, dari model ayam bergerak yang sudah tadi Ibu jelaskan, itu bisa diambil kesimpulan. Yang pertama, jika nilainya positif ditambah positif, maka pasti hasilnya akan positif. Nah, coba tadi kita lihat contohnya tadi kan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ini semuanya adalah nilai positif. Itu ya. Lanjut. Nah, sekarang yang nih, negatif ditambah positif besar sama dengan positif. Nah, kenapa Ibu kasih besar? Karena kita lihat negatif ditambah positif. Kita lihat nilai positifnya. Coba. 3, 2. Lebih besar mana? Yang positif ya. 3 sama 2 lebih besar si positif. Berarti nanti pasti hasilnya positif. Ya. Sekarang coba kita lihat yang bawah. Ini yang atas, buat yang ini ya. Terus sekarang kita lihat yang bawah. Nah, kalau ini negatifnya yang besar. Kalau negatifnya besar, otomatis hasilnya juga akan negatif. Sekarang lihat. 3 sama 2. Negatifnya lebih besar kan? Karena dia angkanya 3. Kalau yang positif 2. Jadi negatifnya lebih besar, maka pasti hasilnya negatif.
Gitu. Nah, selanjutnya negatif ditambah negatif itu udah pasti hasilnya negatif. Nih. Paham ya? Sekarang sifat-sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Nah, kita harus tahu ya, apa aja sih sifat-sifat dalam penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama itu ada komutatif. Nah, jadi sifat pertukaran. Jadi, untuk penjumlahan dua bilangan bulat itu berlaku sifat komutatif. Dia bisa bertukar. Jadi, di sini ada rumusnya. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Maksudnya apa? Jadi, ini ada contohnya. Negatif 14 ditambah 18 itu sama aja. Kalau dibalik, 18 ditambah negatif 14 hasilnya akan sama. Negatif 14 ditambah 18 itu hasilnya 4. Nah, 18 ditambah negatif 14 itu juga sama. Hasilnya 4. Itu. Coba yang kedua. Negatif 35 ditambah negatif 15. Berapa? 50 ya. Negatif 50 hasilnya. Nah, sama aja nggak? Negatif 15 ditambah negatif 35. Hasilnya pun sama. Jadi walaupun dibalik, itu hasilnya akan tetap sama. 2 ditambah 3 berapa? 5. 3 ditambah 2 hasilnya 5. Sama saja ya, walaupun dibalik. Yang kedua, pada penjumlahan 3 bilangan bulat berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, jadi di sini ada pengelompokan ya, coba dilihat. A ditambah B dalam kurung ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Nah, ini hasilnya pun akan sama. Ini adalah sifat asosiatif. Jadi kalau sifat komutatif itu bisa bertukar, kalau sifat asosiatif itu dikelompokkan. Nanti dia hasilnya pun akan sama. Yang kanan dan kiri akan sama. Lalu yang ketiga, ada sifat tertutup. Maksudnya sifat tertutup apa? Jadi, setiap bilangan bulat yang dijumlah itu pasti hasilnya juga bilangan bulat. Nih, sekarang lihat contohnya. 9 itu bilangan bulat kan? Ya, bilangan bulat positif. Ditambah negatif 13. Negatif 13 itu juga bilangan bulat, tapi dia bilangan bulat negatif. Sama dengan hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Jadi semuanya adalah bilangan bulat, maupun dia bilangan bulat positif ataupun negatif. Itu maksudnya adalah sifat tertutup. Nah, yang keempat, bilangan 0 disebut unsur identitas pada penjumlahan bilangan bulat. Kenapa 0 disebut unsur identitas? Ini bisa dilihat ya. A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Jadi walaupun dibalik, itu pasti hasilnya A. Atau bisa dilihat di contohnya. 37 ditambah 0 atau dibalik 0 ditambah 37 itu pasti hasilnya 37 ya. Jadi bilangan apapun yang ditambah dengan 0 pasti hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Paham ya? 2 tambah 0 ya 2. 10 tambah 0 10. 15 tambah 0 ya 15. Gitu ya. Negatif 42 tambah 0 itu juga pasti sama ya, hasilnya 0. Jadi mau bilangan bulat positif atau negatif, jika ditambah dengan 0 maka hasilnya bilangan itu sendiri. Lanjut yang nomor 5. Nah, hasil penjumlahan bilangan bulat dengan lawannya sama dengan 0. Nah, maksud lawannya apa? Jadi
bilangan bulat positif itu lawannya adalah bilangan bulat negatif. Makanya contohnya misal bilangan bulat 5 positif. Lawannya berarti negatif 5. 6 berarti lawannya negatif 6. Nah, jika ditambah, di sini contohnya ya, negatif 23 ditambah 23, maka hasilnya 0 ya. Jadi negatif 23 ditambah 23 atau dibalik 23 ditambah negatif 23 hasilnya 0. Ya, sekarang kita lihat yang pengurangan ya. Nah, ingat ya, tadi kan kalau operasi, dilihat yang operasi, kalau penjumlahan itu maju terus, kalau pengurangan itu harus berbalik arah ya. Jadi harus berbalik arah. Contohnya 2 dikurang 3. Ini ayamnya sudah maju 2 kali ya, karena 2-nya itu positif. Jadi dia maju, dikurang. Nih, ini ada kurang. Ada tanda kurang. Berarti dia ayamnya harus berbalik arah. Nah, ayamnya sudah berbalik ya. Lanjut. Karena dia 3-nya itu positif, berarti dia harus maju. Maju sebanyak 3 kali. Berarti dapat hasilnya negatif 1. Paham tidak? Kita lanjut ya. Nah, di sini ada soalnya 2 dikurang negatif 3. 2-nya itu positif, berarti ayamnya harus maju dulu ya sebanyak 2 kali. Nah, udah ada di sini. Habis itu berarti dikurang. Kalau udah ada kata kurang, ayamnya harus berbalik. Nah, ayamnya sudah balik. Sekarang kita lihat angka selanjutnya apa? Negatif. Kalau negatif apa? Maju atau mundur? Mundur. Berarti mundur sebanyak 3 kali. Jadi hasilnya 5. Lanjut. Nah, sekarang negatif 2 ya. Berarti kalau negatif 2 apa? Maju atau mundur? Mundur. Mundur 2 kali. Nah, dikurang. Kalau kurang berarti apa? Berbalik arah. Nah, ayamnya udah balik tuh ya. Lanjut kita lihat 3. Berarti 3-nya itu adalah positif. Kalau positif apa? Maju. Berarti ayam yang udah balik tadi harus maju. Nah, berarti hasilnya adalah -5. Nah, sekarang negatif 2 dikurang negatif 3. Negatif 2. Nah, berarti kalau negatif 2, ayamnya itu harus maju atau mundur? Kalau negatif itu mundur, berarti mundur 2 kali. Nah, dikurang, negatif 2 dikurang. Berarti kalau kurang apa tadi? Berbalik arah. Nah, ayamnya udah balik ya. Lanjut, lihat lagi. Negatif 3. Berarti kalau negatif 3, ayamnya harus apa? Maju atau mundur? Mundur kalau negatif. Berarti ayamnya
yang sudah berbalik mundur 3 kali. Jadi hasilnya 1. Bagaimana? Sudah paham? Ada yang masih bingung? Ya, dipelajari pelan-pelan ya. Dan jika memang ada yang mau ditanyakan, bisa kalian tanyakan atau japri ke ibu bagian mana yang belum kamu pahami. Kamu bisa screenshot, bisa kirim ke ibu, Bu, bagian ini bagaimana? Gitu. Seperti itu ya. Kalian bisa tanyakan. Dan absen dan tugas itu ibu taruh di deskripsi box di YouTube ya. Kamu nanti lihat di tulisan bawahnya, di deskripsi boxnya ada tugas, ada link tugas. Silahkan absen dan kerjakan tugasnya. Kelas 7 masih banyak yang belum mengerjakan tugas minggu lalu. Jadi ibu masih menunggu tugas yang minggu lalu juga ya. Jadi kalian yang belum lengkap tugasnya silahkan dikerjakan. Paham sampai sini? Ya, kalau gitu alhamdulillah ya sudah selesai pembelajaran hari ini. Ibu tunggu tugasnya. Selamat mengerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.